pagi semuanya, kembali dengan saya di acara Bincang Tokoh FMIPA, BPM FMIPA. Kali ini kedatangan tamu dari Komisi Aspirasi BPM FMIPA, yakni Mbak Devi. Mbak, bisa perkenalkan diri, Mbak? Halo semuanya, perkenalin nama saya Devi Gavenia Novitasari. Di BPM FMIPA saya sendiri menjabat sebagai Ketua Komisi 1 Aspirasi. Oke, jadi bisa ya teman-teman bahwa Kak Devi ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 yaitu aspirasi. Baik teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin aku akan bertanya tentang lebih dalam ke Mbak Devi. Mbak Devi asalnya dari mana, Mbak? Kalau asalku sendiri dari Sidoarjo, lebih tepatnya itu Wadong Asri di Kecamatan Waru. Oke, Mbak Devi ambil jurusan apa ya? Kalau di FMIPA? Ya, di FMIPA. Di FMIPA saya sendiri ambil jurusan kimia murni. Sudah semester 7, udah tua, masih sekolah. Kenapa milih kimia murni? Sebenarnya dulu waktu SMA itu saya tuh sering ikut olimpiade biologi malahan, tapi nggak tahu kenapa kok terakhir-terakhir itu ikut masuk jurusan kimia, aku nggak tahu juga. Berarti memang takdirnya. Iya, takdir. Ya. Takdirnya mungkin sudah takdir. Oh ya, kan di Indonesia kan banyak kampus-kampus yang bergizi. Kenapa milih Universitas sebagai lanjutan dari SMA? Alasan utama aku milih di Jember tuh sebenarnya kalau di Surabaya Sidoarjo sendiri kan udah banyak univ tuh. Aku gak mau di rumah sih sebenarnya, pengen ngerantau aja. Cinta. Iya. Berarti ingin jauh dari orang tua ya? Nah, iya. Ingin jauh dari orang tua, terus pengen ngekos aja. Makanya pilih di sini. Selama kuliah di UNED, mungkin banyak pernah ikut organisasi. Organisasi pertama yang tak ikuti di FMIPA UNED ini ya BPM kemarin tahun lalu tuh saya sendiri ikut jadi komisi 1 juga, cuma sebagai anggota. Kalau di Himaki di himpunannya kimia itu aku nggak ikut kepanitiaan, cuma sering ikut nggak ikut kepengurusan, cuma aku sering ikut kepanitiaan juga loh. Sering banget sih kalau di Himaki. Jadi sedikit kurang banyak sih pengalamanku. Kan Mbak Devi ini ikut BPM kan 2 periode ini ya? Iya. Apa sih Mbak motivasi Mbak ikut organisasi BPM? Motivasi aku ikut organisasi terutama di BPM FMIPA sendiri itu pertama aku ingin banyak temen di luar jurusan kimia. Kalau di Himaki di himpunan kan lingkupnya cuma kimia aja kan, dan monoton gitu loh kayak gitu. Makanya aku pilih di BPM FMIPA, kan itu ada banyak jurusannya, banyak kenalan, banyak relasi, banyak berbagi pengalaman seperti itu. Terus yang kedua tuh aku pengen belajar public speaking lebih baik lagi, soalnya kan kita di akhir perkuliahan ini kan ada spro dan juga sidang. Nah itu juga ilmunya bisa kita gunakan pas waktu sempro dan sidang tersebut. Berarti sangat membantu sekali ya ikut organisasi di tingkat jurusan maupun tingkat fakultas. Iya, berguna sih menurutku. Oke, kan awal-awal kan Mbak Dewi menjelaskan bahwa Mbak Dewi dari Komisi Aspirasi dan menjabat sebagai Kepala Komisi. Nah, apa sih Mbak itu aspirasi? Mungkin aspirasi sendiri itu berupa kritik, saran dari semua orang yang kita akan kumpulkan untuk perubahan yang lebih baik. Lebih spesifiknya kalau di BPM FMIPA ini untuk merubah FMIPA ini lebih baik lagi. Seperti itu. Kan setiap komisi itu kan ada prokernya masing-masing. Nah, kalau dari aspirasi itu sendiri, apa yang dilakukan dari Komisi Aspirasi prokernya? Mungkin kalau proker yang paling besar kita tuh punya open talk. Kalau open talk sendiri itu pengumpulan aspirasi yang nantinya langsung akan dijawab oleh jajaran dekanat, kajur, dan beberapa dosen. Mekanismenya di situ tuh kayak kita sebagai mahasiswa itu beraspirasi
dan dari pihak dekanat itu langsung menjawab kontan saat itu juga. Oke. Terkait aspirasi, apa sih Mbak output yang bisa diberikan kepada mahasiswa? Mungkin output ini yang dimaksud ini hasil dari aspirasi yang kita kumpulkan kan. Kalau hasil dari aspirasinya tuh contohnya kemarin kita ambil yang bulan lalu, aspirasi bulan lalu itu ada salah satu mahasiswa beraspirasi mengenai sarana dan prasarana di salah satu gedung di jurusan kita itu rusak dan lain-lain. Nah, itu tidak lama setelah itu kursi atau sarana prasarana tersebut itu sudah diperbaiki dan sudah ditambah lagi. Ya penanganannya itu cepat gitu loh, perubahannya yang merubah hal tersebut, misal aspirasi tentang jam perkuliahan yang di hari Minggu, dari libur itu sekarang juga sudah membaik, sudah ada perubahan. Para dosen-dosen juga sudah jarang lagi mengadakan perkuliahan di hari Minggu ataupun di malam dan jam-jam luar kuliah seperti itu. Kenapa sih kita harus beraspirasi? Seperti yang katakan di awal tadi, aspirasi kan mengubah kita menjadi lebih baik lagi, terutama di FIPA ini. Mungkin semuanya bisa diaspirasikan, jadi pihak dekanat dan jajarannya itu tahu gitu loh, kita tuh mengeluhkan hal apa, tidak hanya diomongkan di belakang, tapi langsung sampaikan saja aspirasinya. Oke. Kan tadi kan mahasiswa kan beraspirasi. Nah, apa sih Mbak keluhan yang terbanyak untuk FIPA ini, mungkin terkait fasilitas maupun sistem akademik yang kurang optimal? Mungkin yang aspirasi yang sering dikeluhkan itu apa sih Mbak? Kalau sebagian besar itu tentang jam perkuliahan yang sering di malam hari, di hari Minggu, di tanggal merah, ataupun di hari libur tuh sering banyak sih. Dari tahun kemarin juga banyak aspirasi yang seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya rasa sudah membaik karena sudah jauh berkurang akan hal tersebut. Mungkin itu sih. Oke, berarti aspirasi ini sangat membantu bagi mahasiswa ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terus memperbaiki fasilitas yang ada seperti itu. Oke, bahkan menyinggung tentang proker open talk itu. Apa sih itu open talk? Yang sudah saya jelasin tadi di awal, open talk itu kayak penyampaian aspirasi secara langsung kepada pihak dekanat yang akan dijaponkan saat itu juga oleh pihak dekanat. Lebih fleksibel gitu loh. Berarti ada perbedaan signifikan antara aspirasi yang mungkin menampung pertanyaan dari mahasiswa dengan open talk ini. Iya. Jadi kalau aspirasi yang menampung dari mahasiswa itu kan mungkin diproses terlebih dahulu dari kalau yang open talk ini kan mungkin langsung dijawab oleh sasaran yang terutama pihak akademik seperti itu. Iya. Mungkin aku mau jelasin sedikit ya tentang aspirasi di luar open talk. Mungkin aspirasi di luar open talk itu kita pengumpulannya itu ada dua cara, secara online via Google Form sama secara offline via Lapoma yang kita laksanain setiap 2 bulan sekali di sekolah masing-masing. Nah, aspirasi yang kita ambil tersebut di situ kita olah terlebih dahulu, kita saring dan lain-lain, kata-katanya kita rubah sedikit untuk memperbagus kosakatanya, lalu kita serahkan ke BEM dan pihak BEM menyerahkan kepada pihak dekanat. Untuk aspirasi di FIPA itu alurnya seperti itu. Tapi kalau open talk itu kita langsung aspirasi aja, di depan itu ada dekanat yang akan menjawabnya, seperti itu. Oke, Mbak tadi kan menyinggung tentang Lapoma sama aspirasi lewat Google Form. Nah, itu mekanisme itu seperti apa sih Mbak? Untuk mekanisme yang Lapoma khusus atau bisa kita sebut Lapoma offline setiap 2 bulan sekali kita laksanakan di gedung Ormawa. Itu mekanismenya kita sebagai komisi 1 awalnya itu akan menjelaskan gimana sih aspirasi itu
alurnya seperti apa, terus tema kita di bulan tersebut tuh apa. Contohnya kita membahas tentang perkuliahan atau sarana prasarana. Nah, para perwakilan HMJ, perwakilan angkatan atau di luar itu tuh boleh datang dan menyampaikan aspirasi secara offline saat itu juga. Nanti kita sebagai anggota BPM semua anggota BPM saat itu menotulensi pertanyaan tersebut, lalu mengolahnya dan lain-lain. Setiap tanggal 25 nanti kita akan setorkan kepada pihak bank. Nah, untuk untuk yang Google Form itu caranya tinggal kita lihat di bio Instagramnya BPM aja. Di situ sudah ada link aspirasi. Jikalau tidak bisa datang secara offline pada saat ramuan khusus, bisa langsung aja isi di link Google Form tersebut. Wah, sangat mudah sekali ya teman-teman terkait aspirasi yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi pesan dari teman-teman BPM jangan lupa beraspirasi. Oke, lanjut Kak, untuk yang tentang open talk tadi, fungsi dari open talk yang diadakan oleh BPM FIPA itu apa sih? Fungsi open talk sendiri itu sebenarnya biar mahasiswa yang beraspirasi itu puas aja sih. Kan di situ sudah ada dekanat yang langsung menjawab. Nah, di situ kalau Zapos itu bisa kok memberi pertanyaan terus menerus atau bisa terus beraspirasi sampai mahasiswa tersebut itu puas akan jawaban dekanat yang diberikan. Itu kan tidak perlu menunggu kan. Kalau aspirasi di luar open talk kan kita harus menunggu tuh biasanya. Kalau di open talk tuh nggak usah, langsung ada jawabannya. Oke. Kan tadi Mbak kan dulu pernah ikut BPM satu periode. Nah, itu dari Komisi 1 juga. Nah, bagaimana open talk bagi FIPA dari tahun sebelumnya? Open talk pada saat itu apa ya? Apakah dari kegiatan open talk itu bisa memperbaiki ataupun kurang lebihnya jelas bisa memperbaiki, tapi jawaban dekan itu selalu membuat kita kurang puas. Makanya kita setiap tahun terus melaksanakan open talk dengan aspirasi-aspirasi yang berbeda. Iya sih, gitu uploadnya kurang lebih. Apa sih Pak istilah yang mana Pak dari FIPA Pak sekarang Pak? Dari teman-teman sampai sekarang nggak terlalu lagi ya Pak? Untuk kali isu yang paling panas ya FIPA tahun sebelumnya dan tahun ini tuh terkait dana fakultas yang diberikan kepada Ormawa. Kita sebagai pelaku Ormawa kan juga perlu tahu RAB-nya itu berapa, terus persenannya yang diberikan ke kita itu berapa. Dari tahun sebelumnya dekanat itu selalu gak menjawab pertanyaan tersebut gitu loh, selalu alibi dengan kata-kata lain, gak perlu tahu lah nanti persenannya segini doang, gak ada jumlah angka yang pasti. Mungkin besok pas waktu open talk mau dibawa lagi. Semoga dari pihak dekanat sudah ada transparansi RAB-nya. Amin. Bakso. Ya, semoga isu yang barusan dijelaskan Mbak Devi ini bisa terjawab di open talk berikutnya. Kan setiap komisi di BPM FIPA kan memiliki targetnya Mbak. Target komisi aspirasi bagi FIPA itu seperti apa? Target komisi aspirasi untuk FIPA fakultas. Untuk fakultas FIPA, targetnya itu kita maunya semua yang sudah diaspirasikan dan tersampaikan di dekanat itu bisa ada perubahan yang lebih baik, mungkin bisa langsung terjawab, tanpa terjawab pun bisa langsung berubah, diperbaiki atau lebih baik lagi, seperti itu. Oke, terakhir nih Mbak, pertanyaannya pesan dari komisi aspirasi untuk mahasiswa FIPA. Pesan saya, terutama saya menjabat sebagai kepala komisi 1, menghimbau untuk semua warga FIPA, mungkin ada keluhan apa terkait akademik, sarana prasarana, tentang dosen dan lain-lain, itu bisa banget langsung sampaikan ke kita komisi aspirasi dengan banyak cara.
melalui Google Form, Lapoma, atau prospektus open talk isu. Karena setiap aspirasi kalian itu sangat berharga untuk kebaikan di FMIPA ini, di fakultas kita semua. Jadi itu teman-teman, jangan takut untuk beraspirasi, karena satu aspirasi dari kalian sangat berarti bagi FMIPA. Terima kasih kepada Mbak Devi sudah menjadi narasumber di Bincang Tokoh kali ini. Semoga di Bincang Tokoh kali ini bisa membukakan pikiran mahasiswa FMIPA untuk beraspirasi yang lebih banyak terkait fasilitas ataupun tentang akademik dan lain sebagainya. Saya sebagai host Bincang Tokoh kali ini akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.